balik lagi dengan Bubi, Amara, Shiva, dan Revo. Dan Padi. asik. Ini seru-seruan aja sih ngobrol ya. Tentang apa nih? Tentang pengalaman kita berkunjung ke salah satu SMP di Jakarta Timur, yaitu Kemana sih kita? MTS 42. MTS gue yang paling keren sedunia. Kenapa sih kita bisa milih 42 ya? Iya. Awalnya gimana sih? Awalnya mungkin dari Cipa dulu kali ya, Cip. Boleh dijelaskan? sudah merekomendasikan beberapa sekolah yang dekat dengan kampus kayak SMP 8, SMP Pelita 3 dan lain, tapi tuh kayaknya lebih baik kalau kita ada akses internal, maksudnya biar lebih tektokannya dengan guru mantap gitu kan, udah enak gitu. Dan Jadilah ke SMP gue, karena ordalnya adalah gue. Alumni. Kebetulan gue juga deket sama guru-guru yang ada di sana, jadinya buat tektokannya enak gitu. Tapi walaupun kita dapat sekolah ini mungkin lumayan gampang ya, karena ada orang dalamnya. Tapi di satu sisi kita kesulitan menentukan hari nggak sih? Hari. kita udah bikin 3 kali surat untuk pengumuman observasi. Makanya kita ngobrol berapa kali pelajaran TBP buat nyari jam kalau nemu-nemu ya. Jadi awalnya bisa, tapi ternyata salah satu kita nggak bisa. Abis itu nggak bisa lagi, 3 kali pokoknya. Dan di momen yang surat kedua itu ternyata sekolah ini di jam 12 sampai jam sore itu nggak bisa. Karena ada P5, betul. Project. Jadinya kita cuma bisa dari jam 7 sampai jam 12 masuknya. Sama kita pas hari H itu rajin-rajin banget nggak sih? Datang jam 7, ada yang datang jam 7. Saya Dia datang jam 7 dan kita seru-seru aja nggak sih ngobrol nunggu sampai jam. Kita nunggunya 11, yes. Berapa jam? 3 jam. 3 jam. 4 jam. Gila, itu lucu banget lagi kan. nggak apa-apa. Enggak, masalahnya emang kayak tiba-tiba di beritainnya tuh awalnya jam 10. Tiba-tiba diundur lagi jadi jam 11. Tapi selama kita nunggu itu seru sih. Karena Seru. kita ngobrol dulu di masjid. Di masjid, terus kita pindah ke ruang BK. Sampai itu guru-gurunya humble nggak sih? Humble banget sih. Humble banget, welcoming. Terus juga banyak guru-guru muda sih Iya. kelihatannya. Karena emang mungkin sekarang lagi musimnya ya. Ayo, nama guru siapa tuh yang kita Budia Elina Afriliani SPD MPD. Lengkap ya. Budila. Gimana nih? Menurut kalian pas kita masuk ke ruang kelas itu gimana? Kalau gue sih salting parah sih. Jujur kelihatan sih. jujur kita disambut. Jujur. Banget. Ceria banget. BTW kita masuknya apa? Kelas 7 ya? 7. 7 C. Jadi masih bocil-bocil banget. Iya, dari SD ke SMP itu. Iya. Malum lah, masa transisi. Betul. Di sana kebetulan lagi mapel Budila itu bahasa Indonesia mapelnya. Terus di sana lagi jelasin materi teks prosedur ya kemarin ya. Terus kayak Budila kayak kita sempat mention gitu, ibu kita hari ini mau mengamati ibu aja gitu. Jadi kelasnya biasa aja. Mereka malah yang kayak tetap heboh karena ada kita. Itu lucu banget, ya ampun. Gemes. Waktu kita datang juga mereka alka gitu nggak sih? Lalu kita perkenalan aja di salting. Iya. Jadi salting. Dia ngomongnya kamu. Kalau kamu Malu banget, jujur. aduh. Itu memecah suasana tapi Betul. ternyata kita yang pecah gitu. Lanjut nih. Lanjut. Dari penganalisis kita, apa yang kalian dapetin? Mau dari poin mana dulu nih? Mungkin poin pertama kali ya. Pendekatan dulu. Pendekatan Pendekatan. Budila ke siswa-siswa ini gimana? Gimana tuh? Kalau dari gue sih ngeliat pendekatan Budila tuh bener-bener anget banget ya. Terus kayak cara dia ke anak-anaknya juga enak. Terus dari segi ngobrolnya, terus yang tadi kita udah obrolin sebelum kita rekam, yang Budila tuh humanistik banget, terus juga Iya, humanistik. seru banget dan ya seru sih dengan guru yang bisa kayak gini gitu. Dan pastinya kelas nggak akan boring sih. Justru dia lebih semangat ya lah. Betul. Tuh. Kalau dari kalian? Kalau dari kita sih sama sih, karena Sama pembawaan kayak itu yang bikin kita jadi makin nyaman lah di dalam. Iya, kita aja kayak orang luar yang berkunjung aja gitu ya. Kita merasa dirangkul, betul. Apalagi muridnya kan. Ngomong-ngomong pendekatan, pasti berhubungan juga sama metode. Betul. Metode pembelajaran yang dilakukan sama Budila. Siapa yang mau jawab? Siapa? Aku. Oke. Kamu. Jadi nih, yang aku lihat ya,
sang guru ini sebenarnya dia menganalisiskan atau mengajarkan murid-muridnya secara ceramah dulu nih pertama. Tapi ceramahnya itu bukan yang satu arah, yang seperti kita lihat kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tapi dia lebih menegaskan agar murid-muridnya lebih paham. Terus juga ada juga nih metodenya yang kedua ialah diskusi kelompok. Yakin pembelajaran yang kita tahu sama-sama dan murid-murid juga jadi lebih bonding lah dalam diskusi kelompok tersebut. Ya, mereka ngerjain LKPD bareng-bareng gitu ya, jadi lebih bonding. Dan sebelum Budila ngajar kelas ini, dia tuh punya cara di awal dengan ngelakuin apa? Tes Pertanyaan ya, pertanyaan pemantik. kayak karakteristiknya siswa-siswa dulu nggak sih sebelum masuk? Itu di awal banget. Di awal banget. Sebelum itu ya. Jadi kayak Budila tuh bisa tahu nih anak-anak ini tuh gimana sih, dan dari situ Budila bisa kenal lebih dekat sama anak-anak. Terus juga dalam ceramah itu nih Budila menggunakan apa namanya? Media yang digunakan itu proyektor dan juga PPT. Jadi seorang anak jadi lebih tertarik lah dalam gambar Visual ya. Jadi bukan cuma tulisan doang. LKPD. LKPD yang tadi ya. Susah banget kayak nyebutnya LKPD. Gimana tuh jelasin lebih dikit detail LKPD-nya kayak gimana? Jadi mereka kan kelompok kan. Siapa ya? Oke. Media-media. Jadi gimana nih? Jadi dia tuh ngerjainnya nggak sendiri-sendiri, tapi Rame-rame berempat. ada yang bertiga, terus mereka diskusi, dan LKPD-nya itu ada gambar visualnya nih yang bikin anak-anak juga Tambah menarik ya buat mereka juga. terus lebih mudah dipahami nggak sih? Nggak sekedar teks doang gitu. Tuh. Mereka tuh kayak disuruh ngisi blank question gitu loh. Jadi kayak emang kognitifnya mereka jadi terasa banget sih di situ. Dapat apalagi kayak transisi mereka dari SD ke SMP kan. Jadi gimana ya, pasti masih ada, dia tuh masih pengen main kan sebenarnya. Makanya Budila strateginya dia active learning, dia kayak ngambil LKPD-nya tuh yang dengan gambar yang menarik, terus juga yang apa ya, dengan font-font yang lucu gitu ya, biar akhirnya anak-anak juga jadi senang belajarnya gitu. Nyambung ke media, kita pasti ada teori kan. Ini poin pentingnya nih. Kasih tau Cip. Sangat penting. Yang paling kelihatan pasti humanistik kan, karena suasana kelasnya juga cair, hangat, dan ya semua pendapat boleh tersalurkan. Kemudian juga ada teori behavioristik yang terlihat di situ. Apa tuh? Jadi Budila ini ngasih apa ya, marshmallow atau permen atau gift kecil-kecilan kepada murid yang bisa jawab pertanyaan pemantik dia. Asik banget sih. Sebenarnya sama kayak dosen kita sih. Iya. Ya nggak sih? Kayak Bu Citra juga. Asik banget. Nah itu behavioristiknya di situ. Kemudian ada kognitivisme. Ini tuh tercermin pada pertanyaan pemantik, ya kan? Kalau behavior kan tadi reward dan punishment-nya. Kalau kognitif dia tuh mengulas ulang. Jadi Iya, kayak yang siapa yang tahu? sebelumnya gitu kan. Ya kayak gitu. Nah, ada juga konstruktivisme. Banyak kayak dia ya, kayaknya dia sekali iya gila ya, Masya Allah banget ya, keren banget. Ini pada LKPD lagi karena kan ada perintah dan ya udah kita mengerjakan apa yang diperintahkan. Terus juga sosial kognitif nggak sih? Sosial kognitif ini juga yang kelihatan banget. Banget. Yang udah kita bahas di kelas apa tuh? Bener-bener. Self efficacy. Nah, Budila ini kelihatan banget self efficacy-nya tinggi karena beliau tuh terlihat optimis ya. Iya nggak sih? Capek nggak capek tetap Iya, tetap Benar. semangat banget. Nah, jadi Karena emang udah passionnya dia nggak sih, dia cerita. Betul. kayak apapun, Apapun capeknya keadaan, dia, ya, apapun mau keadaannya, sedih, ya kan? mau sakit gigi juga, harus kewajiban dia. iya, harus nyebar energi positif kan. Jadi anak-anaknya ya udah ikut menjadi apa ya, pede juga lah, karena dianya juga pede. Itu sih yang dari gue, teori yang terlihat. Oke, tadi kan kita sudah bahas teori-teorinya saja nih. Betul. Namun di balik teori kita juga harus mengevaluasi gimana ke depannya lebih baik lagi. Mungkin dari Revo nih, gimana evaluasi itu? Oke, makasih atas kesempatannya. Asik. Dari yang gue tangkap itu gue dapet tuh 4 macam evaluasi. 4 banyak. Banyak banget. Yang pertama tuh Yang pertama apa diagnostik. tuh? Ingat nggak yang kata Budila mengulas kembali materi kayak ayo anak-anak materi minggu kemarin itu apa sih? Nah itu maksudnya diagnostik karena kenapa? Dengan seperti itu siswa-siswa itu bisa tahu kalau maksudnya bisa ingat, oh ini materi kemarin kayak gini, oh begini. Nah,
tujuannya Budila itu untuk siswanya itu untuk Mengingat kembali kembali. biar enggak lupa. Biar fungsi kognitifnya terus berjalan ya gitu. Yang dibilang Bobi, masuk kuping kanan, Keluar gue pikir. Oke. Yang kedua, itu ada formatif. Yang tadi LK apa tuh? LKPD. Yang sistemnya satu LKPD, satu kelompok. Iya, jadi dia nggak sendiri-sendiri dan bondingnya juga lebih oke kan. Bisa solid, satu kelompok solid. Tuh, solid tuh. Nah, yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada asesmen non tes. Kayak yang gue perhatiin nih, Budila tuh nggak cuma ngasih LKPD atau nangangin dong di depan, dia juga ngambilin satu-satu meja kayak kalau barangkali muridnya ada yang butuh help atau bantuan kayak Iya. Jadi kayak murid-murid yang pasif ya dia kan. pasif, Jadi kayak ditanya gimana, kenapa gitu gimana, kan. kenapa nggak ngajarin, kenapa Iya. nggak mau. Jadi pendekatannya lebih oke karena langsung ditanya ke personalnya. Ya, sharingnya. Iya, betul. Terakhir itu ada asmatif. Nah, setelah gue dan si nanya, katanya ada. Kalau di akhir itu ada yang namanya project. Bikin apa sih project? Projectnya kemarin saya Kok tanya pentas gitu dia. Pentas. Jadi kayak bakal apa ya, semua kelas bakal mentas di panggung yang depan sekolah itu. Yes, panggung itu. Jadi mereka buat pentas nanti kayak gitu. Asik sih. Karena mungkin emang mereka tuh udah masuk ke apa namanya kurikulum merdeka ya. Jadinya iya sekarang udah ada project-projectan kayak gitu kan, kayak dulu waktu kita SMP nggak ada ya project-projectan kayak gitu. Kayak kalau kita kerjaannya berangkat, belajar, main, pulang, udah gitu. Mereka sekarang ada kerja kelompoknya, makin bonding emang konsepnya begitu. Mungkin itu udah beberapa poin yang kita lakukan di observasi ya. Iya dan Mungkin buat kekurangan nih, mungkin ada satu kekurangan atau dua kekurangan nggak sih menurut kalian? Kalau dari gua sendiri sih cukup tidak ada kekurangan ya. Hampir sempurna. hampir sempurna. Yang lain ada? Gue sih sedikit aja. Boleh. Ini preferensi, tapi yang gue analisis kan Budila nih emang humanistik banget. Jadi memang pendapat semua boleh dikeluarkan oleh murid, boleh sharing, boleh cerita dan lain sebagainya. Tapi karena ini kelas 7 dan masa transisi dari SD ke SMP, jadi tuh kelihatan banget kalau siswanya heboh, lebih ramai daripada kelas-kelas 8 9. Nah, Budila ini jarang menegur. Jadi dia tuh lebih menerapkan strategi suaranya yang lebih lugas, lebih tegas. Tapi sometimes sering juga kalah gitu. Jadi mungkin butuh sedikit lebih sering ditegur atau mungkin mempunyai kode unik di kelas tersebut untuk mendisiplinkan kelas gitu. Kalau udah rame banget gimana nih maksudnya? Gitu. Kemarin ya sih, soalnya ke akhirnya Budilanya yang suka teriak-teriak jadinya ya. Jadi, tapi emang untuk mendisiplinkan anak seusia segitu emang agak susah sih. Karena masih transisi juga kan. Iya, karena masih transisi. Tapi so far keren banget sih. Kita kemarin ngamatin Budila. Bener-bener kayak seorang guru yang emang passionnya dia jadi guru gitu loh. Jadi emang dari hati banget gitu loh dia ngajarnya. Guru juga. Iya, bener. Emang lingkungan tuh mempengaruhi ya teman-teman. Iya, Budila juga bilang dia suka dikelilingi dengan lingkungan belajar. Ingat nggak? Betul. Dia nggak suka belajar tapi dia suka dikelilingi sama lingkungan belajar. Makanya dia suka belajar. Ih, inspiratif sekali ya teman-teman. Wow. Masya Allah. Kalau buat kesan ke siswanya banyak banget yang sebenarnya punya Potensi. pandangan yang jauh banget ya. Iya. Kayak dia masih kelas 7 SMP tapi dia udah mikirin nanti kuliah mau ngambil elektro. Wis. Itu plot twist loh sebenarnya. Teknologinya, jadi ditanya cita-cita ya? Dia ditanya cita-cita dan dia ingin masuk elektro, terus kayak karena kita elektro jadi kayak Iya. oh, keren banget. Iya. Terus dia nanya kayak, "Kak, tutorial dong masuk teknik." Iya nggak sih, dia ngomong kayak gitu. Ini sempat tanya, katanya SNBP ya? Pengen deh. Bahkan dia udah Keren loh ya kan. Dan dia tuh by the way dia adalah orang yang paling banyak dapat coklat dari kita karena dia selalu jawab saking aktifnya. Gila. Ditraktirin UTS ya? Apa gimana ceritanya? Jadi dia dapat nilai terbaik bahasa Indonesia dan dia ditraktir Bu Dila buat bebas mau di kantin mau apa aja bebas. Ih, keren banget ya. Dan dia not sedikit tuh yang kayak walaupun kita dijajanin tapi harus tahu diri juga kak. Ih, Dewasa sekali ya. dewasa sekali pemikirannya. Suka banget, ya ampun. Gue juga nanya kan beberapa anak preferensi gaya belajar mereka tuh udah tahu belum sih kayak mereka tuh lebih nyamannya belajarnya gimana. Dan beberapa murid yang gue tanya tuh namanya Kai sama Naura kalau nggak salah, dia tahu preferensi gaya
belajarnya. Jadi ya mungkin persepsi yang dilakukan Budila di awal ya, kayak mencari tahu gimana sih dia minat bakatnya. Akhirnya terbentuk dari situ ya, emang. Budilanya juga bisa. Emang obser kita Iya. ini emang seru banget sih. Setuju. Banyak banget yang kita dapat. Banyak Benar. serunya, banyak pembelajarannya. Kayak tuh. Ternyata guru-guru juga banyak banget modelnya kan. Iya. Ya, Dan alhamdulillah kita dapat guru yang interaktif banget, terus juga siswanya juga aktif sekali. Seru banget ya pokoknya. mungkin segini aja nih cerita-cerita dari kita satu observasi. Ya pengalaman cukup seru dan mengasihkan banget bisa observasi ke sekolah-sekolah kayak gini. Ya mungkin sekian. Terima kasih. Dadah.